Satu, dua, tiga. Wow. Jumpa lagi dengan kita podcast malam hari ini. Kita kedatangan seorang bintang tamu yang sangat fenomenal pada masanya, Ali Mahfud. Ya, Sehat bang? alhamdulillah. Apa ini saya manggilnya abang, kakak, Biar kelihatan lebih muda gimana ya? mas, bro? Kayaknya kurang akrab kalau kita manggilnya Mas. Ya enggak? Iya ya, oke. Bro, boleh. Apa ya? Panggilan anak muda sekarang, Mas. Apa kesibukan sekarang bro? Kesibukannya mungkin sekarang lagi aktivitas apa ya? Nekunin jadi petani lah. Petani. Ya. Apa bisnis cerita? Kalau bisnisnya apa ya? Kalau dulu kan Anda seorang pekerja. Ya dulunya sih sempat jadi seorang pemborong proyek. Pemborong seperti itu, ya. proyek. Walaupun cuma kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Apa sih Bu? Pemborong proyek itu yang keluh kesahnya. Ya keluh kesahnya mungkin apa ya, banyak sih Mas. Banyak ya. Suatu contoh, kami pernah mengalami apa ya, pil pahit kalau bisa dibilang seperti Apa itu? Seperti cerita saya waktu dulu itu pernah bawa orang kerja tapi nggak pernah dapat gaji. Oh, lah? Ya, yang apa ya, istilahnya yang di depan itu yang ngambil pemborong lah bisa dibilang gitu, dilempar ke saya tapi dia nggak pernah datang dan hasil kerja kami pun tidak ada yang terbayarkan ya. Wow. Iya, Terus itu benar. kemudian? Tapi kemudian untuk yang pekerja yang kami bawa semua terbayar. Terbayar ya. Ya itu Alhamdulillah. itu bentuk tanggung jawab saya sebagai orang yang membawa orang pekerja lah. Mudah, memang resiko itu sudah apa ya, sudah sampai perhitungan dari awal. Ya pasti. Karena kalau ibarat orang bisnis itu ada untung ruginya kan. Ada untung ruginya. Ya, betul. Terus kesibukan sekarang menekuni pengen belajar tani gitu. Iya. Pengen belajar. Kenapa Mas? Ada apa dengan dunia pemborong itu kok berhenti? Mungkin untuk cara pikirnya udah mulai melemah lah ya. Melemah ya. Udah kalah sama yang muda-muda yang sekolahnya sekarang udah pada tinggi-tinggi mungkin ya. Mungkin ya. Ya. Kalau sampai kan generasi X. Betul. Kejayaan pada tahun 2005 sampai 2010. Kalau sekarang sepuh ya. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Anak, istri semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, terus kemudian itu terjadi tahun berapa, Bang? Apa yang belum yang pemborong sampai ini nyicil tadi? Itu terjadi kalau nggak salah tahun 2012. Oh, 2012. Ya. Dan disitulah terpuruknya kami gitu aja lah. Terpuruk? Iya. Apa itu kalau boleh cerita di podcast ini? Karena apa ya, untuk membayar yang pekerja itu, untuk melunasi pekerja yang saya bawa, saya nyicil bayarnya kan gitu. Wow. Saya harus kerja sampingan ini itu. Untuk membayar tenaga yang sampai bawa tadi. Betul. Begitu ceritanya. Oh. Jadi kalau boleh tahu nominalnya berapa? Hampir 20-an. 20 juta. Kurang lebih seperti itu. Wow. Itulah Pak, bisa dibilang jadi terpuruknya kami. Terpuruk ya. Itu berlangsung berapa tahun kira-kira? Untuk melunasi pekerja kami butuh waktu sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun? Iya. Anda bekerja hanya untuk melunasi yang tanggung jawab tadi? Iya. Ya intinya bukan untuk melunasi semua. Kalau kerja hasil kerja untuk melunasi semua, keluarga saya nggak makan. Kan gitu. Betul. Gitu. Itu kalau zaman sampean dulu Mas, zaman generasi sampean kan beda dengan generasi saya ya. Iya. Sampean kalau masih ini enggak, apa yang celana itu disobek terus disambung pakai kain gitu. Itu pada zaman itu ya, itu masih tren-trennya. Masih tren. Ya. Sampean ikut itu enggak? Maksudnya ikut gaya-gaya. Gaya ya gitu. Pasti Mas. Ya. Terus yang di lutut itu kan sampean potong gitu, dikasih ikut. Ikut juga. Wow. Celana yang kurang panjang dipanjangin. Nah, yang kurang lebar ya iya. Terus pakai apa? Rantai itu, pakai tisu. Kalau pakai rantai enggak lah. Enggak. Takut keberatan bawa rantai. Terus pengalaman selama bujang ini kan, kalau saya melihat Anda ini seorang perantau. Iya.
Kenapa? Ya gimana kami nggak merantau, karena apa ya, keluarga kami bisa dibilang bukan keluarga orang mampu lah gitu. Itu jadi dari keluarga ya pekerjaannya merantau gitu, untuk mencukupi kebutuhan. Walaupun waktu bujang merantau pun mungkin orang tua hasil kerja pun nggak pernah dikasih gitu. Nggak tahu ya. Habis itu sendiri. Habis itu sendiri. Ya gimana lah, jiwa-jiwa muda lah gitu. Anak-anak muda lah ya. Kayaknya mayoritas hampir seperti itu. Ya pasti ada lah yang sukanya merantau itu apa, Bang? Sukanya ya mungkin pengalaman, kita tahu daerah sini gitu aja. Oh gitu ya. Iya, kalau untuk hasil ya namanya masih belum berkeluarga, ya mungkin habis lah Mas. Kalau kan gini Bang, ada yang pernah bicara sama saya itu, kalau kamu ini pengen tahu rasanya cari uang ya merantau lah. Ya. Kalau kamu pengen tahu rasanya sayang terhadap keluarga, kangen terhadap keluarga, merantaulah. Iya. Pernah nggak merantau nggak pulang? Pas Idul Fitri gitu. Seingat saya sekali. Ya. Apa rasanya? Dua kali merantau, dua tahun, 2 kali Lebaran saya nggak pulang. Bang Toyib. Kalau Bang Toyib kurang 1 tahun. Oh, 3 kali Lebaran. Ini baru 2 kali. Baru 2 kali. Oh, jadi Bang Toyib. Masih adiknya Bang Toyib kali. Adik lah Bang Toyib. Rasanya di perantauan dengar suara takbir, ini gimana sih Bang? Nggak kumpul keluarga. Ya, yang pasti sedih lah. Dan kalau bisa dibilang saya ini paling susah ngeluarin air mata ya. Sebenarnya, tapi karena di situ udah hari raya, nggak ketemu orang tua ya pasti sedih, dan di situ nangis juga ya. Ya bisa dibilang kelihatan cengengnya di situ. Gitu. Padahal tampang Rambo. Ya. Oh ya gitu ya. Ya namanya kita jauh sama keluarga dan rasa kangen pasti ada. Pasti ada. Ya. Berarti sekarang memutuskan gimana? Cita-cita ya di sini aja Pak. Kalau cita-cita sih lebih baik usaha di rumah, bisa kumpul keluarga ya. Bisa kumpul anak, bisa kumpul istri, bisa tahu perkembangan anak seperti apa gitu. Gitu ya. Iya. Terus anak berapa Pak? 2. Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Laki perempuan? Yang pertama? Yang pertama laki. Yang kedua? Pertama semua Pak. Kok bisa? Kenapa? Iya, nikahnya 2 kali. Ceritanya seperti itu. Tapi ya nggak bisa dibilang gini, nggak bisa dibilang mana pertama semua yang. Oh ya, semua tetap satu dan 2. Karena pasti yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Terus dengan istri kenal di mana? Istri yang ini. Kayak yang dulu udah nggak usah. Kalau yang ini dulu pertama ketemu dia itu buka usaha yang jelas. Usaha kecil-kecil, dia itu buka kedai kopi, disitulah saya jadi pelanggan setia, disitulah kenal. Oh, itu. Modelnya kayak gitu ya? Iya, dan uniknya satu Mas. Apa? Setahu istri saya yang sekarang itu saya masih bujang. Pas waktu sampean jadi pelanggan tetap itu dia nggak tahu kalau sampean itu udah duda. Iya. Oh, tapi karena saya berpikir sebuah hubungan harus dilandasi dengan kejujuran, di situ saya jujur. Itu sudah tunangan belum? Belum. Berarti sebelum tunangan sampean mengatakan saya ini udah duda. Iya, karena di situ dia sempat bertanya, itu keponakannya tiap hari kok dibawa. Ya saya jujur. Oh, itu anak itu bukan keponakan, itu anak saya kan. Oh gitu. Iya. Oh, terus setelah tahu ketika sampean posisi duda, apa reaksinya? Alhamdulillah reaksi dia apa ya, bentuk omongan dia ke saya itu dia tetap nggak apa-apa ya. Berarti dia mikirnya, katanya berarti masnya ini bapak yang benar-benar bertanggung jawab, nggak meninggalkan anak atau nggak mengakui seorang anak kan. Gitu. Malah justru menjadi poin plus ya bagi sampean ya. Ya. Kalau rintangannya apa sih Bang untuk mendapatkan sang istri ini? Selain tadi berarti itu nggak ada rintangan kan? Ya kalau bagi saya rintangannya yang namanya dia buka usaha, pasti di situ
Banyak kan pasti yang pelanggan selain sampean kan ya. Betul kan. Wah, ada juga ya. Ada juga. Wow. Dan waktu saya ngajalanin hubungan sama dia tuh, kalau bahasa anak muda sekarang itu sering apa ya? Sering LDR-an lah itu. Oh. Itu karena iya. Waktu itu saya lagi kerja proyek juga, masih apa ya? Nekunin dunia proyek kembali kan, habis terpuruk itu, terus kami jalanin kerja proyek lagi. Dan disitulah kami berhubungan dengan cara LDR-an. Oh, gitu. Setelah itu sampean menikah? Ya, menikah. Wah, jarak dari kenal sampai tunangan sampai menikah sekitar 6 bulan. Standar lah ya. Ya. Duluan saya kan gitu ya. Iya. Bang, pengen tahu. Boleh. Sampean itu dulu pacaran berapa kali? Pacaran. Kalau pacaran ngitungnya pakai tangan berapa ya? Ini Kayaknya kurang. Ini aja sama punya sampean aja masih kurang kayaknya. playboy berarti. Ya bukan playboy. Kalau playboy itu kan bisa dibilang satu orang nggak cukup. Oh iya. Gitu. Kalau itu kotak-kati. Tapi masnya kan nanyanya berapa kali pacaran? Oh, berapa kali ya? Nah, kalau berapa kalinya mungkin tangan sampean sama tangan saya kurang kayaknya. Tapi kalau pacaran tercepat berapa hari? Atau berapa bulan? Pacaran tercepat 1 minggu. Hah? Iya. Kenal nggak itu dulunya? Kenal. 1 minggu? 1 minggu. Wow. Dengan orang sini jauh? Ya orang sini. Inisialnya? Jangan disebutin lah. Inisial itu huruf nama yang paling depan. Iya, tahu. Ada saya. Nanti takutnya ketebak gitu. Oh, ketebak ya. Iya. Paling lama? Paling lama berapa ya? Berapa? 6,5 tahun. Nggak jadi nikah? Enggak. Wah. Itu kalau untuk kredit mobil dapat 3 loh, Bro. 6,5 tahun itu. Itu kalau mobil, kalau motor dapat berapa ya? Tapi kalau zaman waktu saya jangankan mobil, motor, sepeda aja udah oke. Oke ya, zaman dulu ya. Dulu masih musim layar tancap ya, Bro ya. Mungkin masih radio masih nggak? Ya, masih radio ya. Itu ya. Kalau zaman dulu apa ya, bisa dibilang video ya. Oh ya, video masih di bawahnya layar tancap. Pakai LCD televisi itu ya? Iya, betul. Wih, gue ngetren loh. Wah, udah rame. Ya. Kalau melihat sampean ini Mas ya. Ya. Kayaknya kan tampaknya Rambo. Kayaknya bujangnya ya lumayan juga ya, zaman mudanya ya. Iya. Pernah nggak berantem? Pukul-pukulannya? Ya pernah, karena itu bisa dibilang kenakalan remaja. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Pernah nggak berantem sama temen gitu? Pernah. Teman sendiri. Berarti sekarang masih baik ya? Alhamdulillah. Ya cuman apa ya, mungkin beda pendapat aja lah. Oh gitu. Itu. Jadi ya wajar lah, tapi nggak sampai berantem hebat terus. Oh enggak ya. Marahan sampai bertahun-tahun enggak. Marah. Sekarang berantem besok udah kumpul kembali ya gitu. Kalau pandangan Anda tentang anak-anak muda sekarang gimana sih, Bang? Kalau dulu paling anak nakal itu sebatas mabuk. Iya. Nah, kalau sekarang kan larinya sudah lain nih. Iya. Nah, ya itulah salahnya anak muda sekarang. Kenapa kalau kenakalan larinya yang hal-hal aneh? Ya. Karena menurut saya untuk hal-hal yang tidak perlu kita lakukan jangan pernah mencoba-coba. Ya betul, sepakat. Karena kalau kita sudah sekali mencoba pasti nantinya kita ketagihan itu. Ketika ada yang pertama pasti ada yang kedua kali. Betul. Karena dan kalau seterusnya. Ada satu ada dua. Itu. Kalau udah ada dua, nanti pasti ada 3. Ada yang ketiga dan seterusnya. Dan mengajak temannya. Oh ya, kalau ya intinya untuk hal yang nggak biasa jangan pernah coba-coba, itu aja sih. Itu aja ya. Iya. Kalau sekali kita mencoba ya itu tadi terjadi seperti itu. Gitu. Ada yang pertama, kedua dan ketiga dan betul. Sampai dengan seterusnya. Kalau anak yang pertama ikut sampai sekarang? Enggak. Ikut apa ya, nenek kakek. Dari istri saya yang dulu. Dari dulu. Tapi sering main juga ke rumah. Sering. Iya. Masih sering main ya. Sering. Umur berapa sih, Bu? Kalau sekarang umur udah kurang lebih 11 tahun.
11 12. 11 12. 11 memasuki 12 tahun. Kelas 6 ya, mau Kelas lulus 6, ya. Mau lulus SMP. Oh, udah tua mau juga lulus SD berarti kok Anda. SMP. Anda berarti sudah hampir 40-an ya. Ya. Jangan ngomongin umur lah, Mas. Tadi kelihatan tua beneran loh ini. Ya nggak? Aduh, rokok boleh, rokok Oke, boleh. oke. Terus kalau masalah proyek tadi ya, Ya. pekerjaan seperti itu. Ya. Kalau saya melihat kan ya, namanya orang proyek pasti cari untung besar ya. Iya, betul. Ya, gimana pendapat Anda? Kalau kita tahu misalkan seperti proyek-proyek yang ada di kita itu paling kualitasnya nol lah. Dari Ya, kalau yang namanya pekerja proyek ya pasti ada untung ruginya satu itulah. ya, Tapi gimana ya, tergantung kita ngelolanya seperti apa. seperti apa Iya. keinginannya kita. Intinya gini lah, kalau kerja nggak menguntungkan buat apa kita kerja? Gitu ya. Kita kerja niatnya nyari tambah yang di rumah. Oh ya. Bukan kita niatnya kerja tapi malah bawa yang di rumah kan Nah, gitu. Itu aja. Ya, bahaya saya. juga ya. Iya. Ya, untuk apa kita capek-capek kerja tapi kita malah bawa yang di rumah, bukan nambahin yang di rumah kan gitu. Itu aja. Istri Gimana? sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah Istri, sehat. istri, anak sehat semua. Ada yang mau disampaikan kepada sang istri tercinta? Apa ya yang disampaikan? Ya mungkin untuk istri saya yang sama sampaikan, mungkin saya dulu pernah mengalami kegagalan berumah tangga ya. Dan sedikit banyaknya dia pasti tahu sifat kekurangan saya lah yang terutama kan gitu. Ya pesan saya, terima saya dengan ikhlas, dengan apa adanya ya, dan apa ya, siap menerima kekurangan saya nantinya dan temani saya sampai tua nanti, bahkan bukan untuk tua aja. Iya. Sampai mungkin Akhir hayat ya. Akhir hayat. Itu untuk pesan saya sama istri. Karena apa ya? Watak saya ini bisa dibilang keras kan itu. Keras ya. Iya. Perwatakannya. Iya, gitu. Iya. Saya percaya kalau dia pasti bisa ngadepin saya dengan cara dan trik dia lah mungkin gitu. Iya, triknya seorang Iya. wanita lah ya. Betul. Karena sekasar-kasarnya laki-laki, lemesnya ya sama perempuan gitu. Oh iya. Ini jangan berpikiran yang jorok. Kalau itu jelas, otak saya langsung ngumpul-ngumpul. Jangan berpikiran arah negatif dulu. Oh, enggak. Yang jelas cara maksud dari perkataan saya itu, sekeras-kerasnya saya punya ide, punya pemikiran di Punya situ, keinginan. pasti dia punya untuk jalan keluar yang lain kan gitu. Tempat untuk sharing Iya lah ya. betul, bukan bermaksud yang lain-lain ini ya kan? Iya betul. Jangan Enggak ada kalau di sini. Enggak ada, enggak boleh bahas-bahas lain-lain ya. Iya benar. Terus untuk anak? Untuk anak ya, Yang anak pertama pesannya? pesannya ya tumbuhlah jadi anak yang baik, yang benar, dan perlu dia tahu yang jelas, walaupun dia tidak sama saya sekarang, yang jelas di situ juga tidak mengurangi rasa sayang saya sama dia. Dan saya yakin apabila nanti dia sudah gede nanti pasti dia tahu, gitu aja. Kalau sebenarnya bapaknya ini ya sayang sama dia, itu aja. Gitu ya. Ya. Ketika kelak kamu dewasa, kamu akan mengerti yang sebenarnya. Iya betul. Yang khususnya untuk anak-anak saya nanti, enggak saya pilih 1, 2 yang gede, yang kecil mas ya. Tumbuhlah jadi anak yang benar, bisa membanggakan orang tua. Kalau dalam istilah Jawa dipikul dhuwur dipendem jero. Oh, gitu, pikul Pak. dhuwur mendem jero. Iya. Tapi jangan mendemnya aja, yang di dalamnya gitu. Iya. Itu aja sih. Jadilah tumbuh anak yang baik, yang benar, yang bisa membanggakan orang tua, terutama jadilah anak yang soleh, itu aja. Soleh. Karena bagi saya agama penting. Penting. Iya. Agama itu utama. Karena sekarang itu kan bisa dibilang agama itu udah bermacam-macam agama kan gitu. Oh iya. Ya, kalau sampai- Sekarang kita di KTP ada 7 agama loh Iya. yang diakui kan. Iya, Yang betul. satu itu kan
penganut kepercayaan loh. Iya. Jadi kita hanya percaya misalkan kita ikut itu boleh sekarang. Wow. Jadi maksud saya untuk agama janganlah berpindah-pindah keyakinan. Ya, karena belum tentu kepercayaan kita jalani dari kecil sampai sekarang itu kita lakukan dengan sempurna, dengan sempurna. baik. Kenapa kita harus gonta-ganti? Itu aja sih. Gitu aja ya. Untuk ini anak-anak. bukan untuk orang lain, untuk anak-anak saya. Untuk anak-anak. Ya. Ini pesan seorang ayah, seorang orang tua kepada anaknya. Iya, betul. Oke. Terus harapannya ke depan untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri ya mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Dan keluarga, khususnya keluarga saya sendiri bisa bisa mengarungi kehidupan tanpa adanya rintangan yang benar-benar susah. Ya, karena ya kalau sampean pasti pernah mengalami itu. Apalagi yang sampean ceritakan tadi sampai titik terbawah. Iya, betul. Bahkan untuk makan aja isarane ngomong ki susah kan gitu bener. Pada waktu itu. Iya. Wow, luar biasa. Kalau untuk anak-anak muda yang di luar sana? Untuk anak-anak muda yang di luar sana ya jangan pernah malas-malasan untuk kerja karena di belakang ada yang menunggu dia. Ya kan? Iya. Kasih tip kepada anak-anak muda. Kalau tipsnya apa ya? Ya itu aja. Tetap semangat bekerja, jangan pantang menyerah. Ya, karena di belakang ada yang menunggu dan dia siap diambil, itu aja. Oh, gitu ya. Itu semangat itu kalau kita sampai jodoh kan di tangan Tuhan toh, Bang. Bener. Iya. Tapi kalau di tangannya nggak dicari kan nggak bakal ketemu. Maksudnya? Ya iyalah. Udah tahu digenggam, kok ngapa jodoh? Gini ya. Berarti jodoh di tangan Tuhan, kita harus ngambil. Nah. Oh iya ya juga. Dengan cara ya kita kerja yang benar-benar kan gitu. Terus yang punya kan nanti dikasih kalau dia emang bener-bener. Oh gitu ya. Itu iya. Oh oke. Apa kira-kira kita mau kalau kita anaknya dapat orang yang nggak mau kerja kan gitu ini. Oh iya juga ya. Ya siapa tahu dengan kita tiduran mainan HP ada jodoh datang, Mas rabinen aku. Ya mungkin kalau sebatas muka Mas rabinen aku gitu ya bahasanya. Sebelum dia tahu dalamnya. Kalau udah tahu dalamnya, kalau dia malas-malasan orang apa yang mungkin dia mau. Ya itu sih sedikit masukan aja. Oke. Terus pertanian, Bang? Ya. Apa yang digeluti pertaniannya? Sekarang lagi nanam singkong. Pohon singkong. Kalau singkong yang ditanam busuk. Tadi tape, Mas. Ya, gitu. Dan ini lagi belajar, Mas. Belajar ya. Belajarnya karena seumur kamu sekali ini, Tani. Gimana prospeknya? Kalau prospeknya ya belum kelihatan lagi. Belum kelihatan karena pertanian lagi belajar kali ini. Betul. Ya belum tahu, mungkin kali ini untuk pembelajaran kedepannya lah nanti hasilnya seperti apa. Kalau emang perlu diperbaiki kan kita udah pengalaman yang pertama gimana hasilnya, berarti nanti kalau hasilnya kurang memuaskan kita kedepannya harus lebih baik kita ngurusinnya, itu aja. Oke. Ini ada yang mau saya tanyakan ya. Boleh. Apa motivasi Anda mendidik anak-anak itu? Mendidik di rumah. Kita nggak boleh nyebut merek, bro. Oh gitu. Iya. Oh, untuk mendidik anak-anak. Kenapa Anda mau mendidik itu? Gitu. Ya karena ajaran yang kami ajarkan pun supaya bisa anak-anak muda sekarang bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, cuman itu aja. Nggak muluk-muluk. Nggak muluk-muluk ya. Berarti hanya mengajari anak-anak, yang ini salah, yang ini benar. Yang ini salah dan yang ini benar. Jadi untuk kedepannya supaya anak-anak muda sekarang jangan sampai terjerumus ke pergaulan-pergaulan yang di situ nggak benar. Ya, seperti narkoba. Ya, narkoba Lampung ini, Mas, ini sekarang ditetapkan menjadi provinsi darurat narkoba. Kita ini berada, kalau tidak salah ya, saya kemarin baca, berada urutan keempat di Indonesia. Wow. Setelah Medan. Berarti bisa dibilang ini zona merah lah ya. Iya. Oh iya. Kita ini sedang berada pada zona darurat narkoba. Iya. Nanti sebentar lagi pasti di tahun ini banyak
berita-berita yang menghiasi halaman berita tentang penangkapan narkoba. Mungkin di rumah saya mengadakan mendidik anak-anak muda. Salah satunya itu. Iya. Biar mereka nggak terjerumus ke jalur-jalur yang di situ emang menyesatkan mereka. Mungkin pesan saya untuk anak muda yang seperti di depan saya tadi bilang, jangan pernah coba-coba untuk hal yang nggak biasa. Oke. Untuk orang tua. Untuk orang tua tetap sehat ya, terutama panjang umur, biar apa ya, anak-anak ini dapat pendidikan yang lebih dari beliau, agar anak-anak ini siap mengarungi kehidupan yang lebih berat itu aja. Karena kedepannya pasti yang kita arungi harus lebih bisa bilang akan persaingan lebih berat. Persaingan itu persaingan lebih, ekonomi. Wah, luar biasa. Saya yakin dari pihak orang tua pasti bisa. Karena ukuran pintarnya anak, bodohnya orang tua, itu aja. Hah? Maksudnya? Iyalah. Pintarnya anak, ukuran bodohnya orang tua. Coba jelaskan. Gimana gitu? Kita jelaskan. Orang tua cukup SD. Iya. Ternyata anak bisa sampai kuliah. Apa enggak pintarnya anak seukuran bodohnya orang tua? Bisa dibilang SD, ya kan? SD itu pendidikan yang paling rendah. Paling rendah. Tapi anak bisa kuliah. Membuat anak itu sampai dengan sarjana. Apa enggak ukuran pintarnya anak itu sebatas ukuran bodohnya orang tua? Gitu. Ini falsafah baru ini. Itu. Ya lebih baik. Makanya saya yakin orang tua saya pasti bisa membimbing saya untuk mengarungi kehidupan kedepannya. Itu aja. Amin. Dan ini ya untuk pemirsa kita podcast pada malam hari ini, itulah apa yang pesan disampaikan tadi. Mudah-mudahan pesan dari Kang Mas Maput ini bisa kita pahami bersama, bahwa untuk anak-anak jangan sekali-kali mencoba sesuatu hal yang nggak biasa. Iya, betul. Karena setelah ada yang pertama pasti ada yang kedua dan ketiga sampai dengan seterusnya. Nah, mungkin ini cuplikan podcast kita. Ada nggak rekomendasi bintang tamu yang harus saya undang? Untuk saat ini belum ada. Mungkin kedepannya nanti kalau ada teman yang perlu kita tapi aku pengen ngundang istrimu loh. Istri boleh. Istrimu dulu kalau nggak salah up to date ya. Iya. Dia seniman bukan? Betul. Boleh. Betul berarti Eva itu ya. Iya. Oke, nanti kalau ini Mas suruh kesini ya. Iya, boleh. Saya pengen mengulik lebih dalam. Boleh. Iya. Apa yang sampaikan tadi saya masih penasaran. Saya ini adalah orang yang kasar gitu. Tapi kasar saya bukan untuk main tangan ya. Iya, tapi kan perlu saya gali lebih dalam itu. Betul. Itu kan. Ya, Anda gimana? Dulu dibohongi ya. Gitu. Boleh. Itu saja untuk pemirsa kita podcast pada kali ini. Mudah-mudahan kita terus tetap berkarya, tapi jangan lupa untuk mendukung channel ini, komen, like dan subscribe. Share sebanyak-banyaknya supaya kami terus berkarya dan berkembang. Terima kasih. Sampai jumpa pada podcast kita selanjutnya. Ayo.